Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam ini kita bisa bersua, bisa bersilaturahim meskipun lewat layar HP, layar laptop, nggak apa-apa ya. Semoga nanti selama 1 jam kita sama-sama bisa belajar, bisa saling sharing seperti itu terkait dengan ya pembahasan kita malam ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan kesempatan gitu kepada saya. Teman-teman boleh panggil saya Mbak Karom. Seperti itu. Sebenarnya salam kenal semuanya ya. Nanti kalau misalnya di forum lain juga ketemu ya disapa seperti itu. Baik, seperti permintaan dari request teman-teman panitia kemarin, malam hari ini Mbak Karo mau sharing-sharing tentang ilmu psikologi, khususnya bagaimana sih ketika dihadapkan dengan kondisi hari ini yang kita sama-sama tahu ada perubahan yang begitu besar terhadap kondisi dibandingkan dengan tahun lalu mungkin ya. Tahun lalu 2019 kondisinya berbeda sekali dengan tahun ini 2020 seperti itu. Dan itu kerasa banget ketika awal ya sekitar Januari Februari lah ya. Banyak hal terjadi, banyak hal berubah seperti itu. Dan malam ini coba kita merefleksikan ulang, kita memahami ulang, dan kita mencoba untuk menguliknya dari sisi bidang ilmu psikologi. Oke, seperti itu ya. Boleh di next slide-nya? Nah, teman-teman semuanya sudah hampir setahun kalau nggak salah ya. Hampir setahun lah anggap saja. Ini sudah mau akhir, udah di akhir malah akhir 2020 dan tinggal menghitung hari kita akan memasuki tahun 2021. Coba deh Mbak Karo mau ngajak teman-teman semua yang ada di sini untuk flashback bentar dong ke belakang gitu. Kita sadar bahwa dunia itu sudah berubah gitu ya. The world have changed. Terus kira-kira apa yang sudah kita lakukan? Apa yang saat ini sedang kita lakukan? Dan kira-kira apa nih ke depan yang akan kita lakukan? Terlebih menghadapi situasi-situasi yang ya bisa dibilang kadang semakin tidak jelas seperti itu. Nah, teman-teman boleh mengingat kembali kira-kira 6 bulan yang lalu dihadapkan dengan situasi yang tiba-tiba kita nggak boleh keluar rumah, kita harus jaga jarak, kita harus membatasi pertemuan-pertemuan fisik dengan teman-teman, dengan rekan-rekan, dengan kerabat, bahkan keluarga, seperti itu ya. Apa sih yang dirasakan? Apakah perasaan yang dulu pertama kali muncul itu sampai hari ini masih dirasakan? Misal kayak dulu shock gitu ya. Kok bisa seperti ini? Terus mungkin ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa, ada perasaan ingin marah gitu. Apakah perasaan-perasaan yang dulu dirasakan ketika baru istilahnya baru pandemi baru datang, apakah sampai hari ini juga masih kita rasakan gitu? Nah, coba kita refleksikan. Terus kenapa kalau misalnya masih kita rasakan? Berarti ada hal yang perlu kita evaluasi seperti itu. Itu ya. Jadi hal-hal seperti ini terkadang memang pada akhirnya membuat kita belajar untuk bagaimana lebih memahami situasi dan apa yang terjadi. Bahwa segala sesuatu memang tidak selalu bisa kita kontrol dan hal-hal yang terjadi ini juga bukan serta-merta keinginan kita pastinya seperti itu. Next. Oke, malam ini, seperti yang kemarin request dari panitia, sekiranya ada 4 pembahasan gitu ya, yang akan kita bareng-bareng obrolin seperti itu. Yang pertama adalah soal dampak dari peristiwa pandemi ini ya, COVID-19 terhadap psikologi seseorang, yang ini nyambung banget dengan bagaimana sih pengaruhnya terhadap kita sebagai individu, seperti itu. Terus juga kita nanti akan belajar bagaimana memanage peristiwa atau belajar bagaimana memanajemen diri agar setidaknya kita bisa lebih asik, lebih bisa survive menghadapi kondisi seperti ini yang nggak tahu kapan berakhirnya seperti itu. Terus yang terakhir nanti kita juga akan belajar sebenarnya ketika dihadapkan dengan situasi seperti ini ke depan bagaimana sih membentuk kekuatan mental agar kita bisa tetap stay strong istilahnya seperti itu. Jadi itu ya poin-poin yang malam ini akan sama-sama kita kulik kayak gitu. Next. Nah,
Mbak Karom sengaja memasukkan apa ya, kita mau berangkat membahas ini dari ranah pendidikan karena mau nggak mau diakui bahwa ya kita di sini barangkali teman-teman juga masih banyak yang kuliah ya, kuliah mungkin semester berapa atau masih sedang skripsian seperti itu. Dan pendidikan itu salah satu sektor terdampak yang sangat kelihatan sekali perubahannya seperti itu. Mungkin tanpa Mbak Karom bercerita panjang pun teman-teman sendiri tentunya sudah merasakan seperti apa bedanya. Dulu ketika kuliah bisa datang, duduk, berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan dosen. Hari ini kita benar-benar dibatasi untuk melakukan semua itu. Semua kampus online kan. Nggak hanya kampus ya, bahkan tingkat pendidikan dari mulai SMA, SMP, SD, bahkan PAUD pun semua istilahnya harus belajar di rumah. Perubahan ini tentu membutuhkan sebuah strategi adaptasi. Ya kalau nggak bisa, nggak punya strategi adaptasi ya kita akan kelimpungan, kita akan kacau balau seperti itu. Dan sebenarnya meskipun perubahan yang sangat besar tersebut terjadi dan benar-benar kerasa banget efeknya, terutama di dunia pendidikan, setidaknya kita bisa melihat kejadian itu dari berbagai sudut pandang gitu. Nggak hanya yang dampak negatifnya aja yang terus-terusan kita pelototi gitu. Ternyata di balik semua peristiwa tersebut, ketika kita harus eh, SFH, ketika kita harus dikit-dikit buka laptop, buka HP buat akses materi atau mata kuliah, kita harus benar-benar standby berjam-jam di depan laptop. Bahkan yang tadinya mungkin sehari cuma 5 jam, sekarang harus lebih dari 10 jam, bisa aja gitu. Nah ini kan sesuatu yang benar-benar mengubah pola perilaku, mengubah gaya belajar kita seperti itu ya. Tapi gini, dari peristiwa tersebut, setidaknya coba kita lihat dampak sebenarnya apakah dampak positifnya seperti apa, dampak negatifnya seperti apa gitu ya. Meskipun kalau dirasa-rasa itu kok ya lebih banyak dampak negatif yang dirasakan, tetapi ternyata tanpa kita sadari, ya baik disadari atau enggak, perubahan besar-besaran yang terjadi di ranah pendidikan ini, ada juga loh poin plusnya gitu. Apa coba? Ketika kita dibenturkan dengan keadaan, kamu nggak boleh ketemu, kamu nggak boleh tatap muka melakukan pembelajaran, otomatis kita berada di sebuah situasi yang menuntut kita untuk punya kreativitas, punya ide gimana caranya biar kita bisa menjalankan proses pembelajaran itu dan esensinya itu tetap dapat gitu. Dan dari kondisi seperti itu, selain tadi menimbulkan kreativitas ya, karena kan apalagi guru-guru juga, guru, dosen, terus juga mereka pastinya dituntut untuk gimana nyari metode pembelajaran biar menyenangkan, biar nggak monoton seperti itu. Dan disinilah titik poin bahwa ternyata pandemi tersebut meskipun mengubah banyak hal, tetapi ada hal positif yang bisa kita dapatkan, yaitu mendorong kreativitas. Bagaimana caranya agar proses pembelajaran, proses pendidikan ini tetap berlangsung gitu, meskipun harus ada dibatasi oleh layar media seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal efektivitas. Mau tidak mau diakui bahwa ternyata ya kejadian ini juga me, apa ya, menyadarkan kita soal pentingnya efektivitas gitu. Kita tidak harus misal ngumpulin tugas itu secara fisik. Bahkan yang mungkin skripsian yang tadinya harus ngeprint berbendel-bendel ribuan lembar gitu ya, sekarang jadi iya, sidang online akan lebih hemat seperti itu. Belum lagi mungkin efektivitas-efektivitas yang lainnya seperti itu. Jadi setidaknya adalah hal-hal positif yang tetap bisa kita rasakan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, seperti itu. Terus itu sisi positifnya ya. Sisi negatifnya banyak sebenarnya, tapi setidaknya kalau dirangkum, terutama di ranah pendidikan itu ada tiga hal. Yang pertama adalah soal motivasi, motivasi belajar. Terus yang kedua adalah soal kecemasan gitu ya, kecemasan kondisi mental anak didik
ketika dia harus belajar di rumah seperti itu, dan yang ketiga adalah soal fokus belajar seperti itu. Dan eh, apa karena memang ini juga bagian dari kebijakan ya, kebijakan nasional global ya, mau nggak mau tetap harus diikuti gitu. Boleh di next. Nah, terkait dengan motivasi, sepertinya kemarin teman-teman sudah sempat belajar juga ya dari pemateri sebelumnya soal motivasi itu apa, dan saya yakin teman-teman di sini juga sudah paham lah seperti itu. Tapi Mbak Karom akan mencoba mengajak buat mengingat kembali, mereview seperti itu ya, bahwasanya ketika ada terjadi perubahan situasi, otomatis mempengaruhi juga yang namanya motivasi. Motivasi sebagai dorongan kita untuk melakukan sesuatu, untuk apa sih namanya, mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan seperti itu. Nah, di ranah pendidikan sendiri, hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar. No, coba teman-teman rasakan sendiri. Kira-kira ketika kondisinya seperti ini, gairah untuk belajar itu apakah sama dengan yang sebelumnya? Apakah lebih rendah atau justru meningkat? Nah, ini teman-teman sendiri ya yang bisa merasakan dan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Tapi menurut beberapa penelitian yang dilakukan, sekarang juga kan banyak banget ya penelitian-penelitian baru, jurnal-jurnal soal bagaimana sih kondisi ini pada akhirnya mempengaruhi motivasi belajar. Dan dari beberapa riset yang Mbak Karom baca, ternyata kebanyakan gitu ya, kondisi tersebut memang mempengaruhi motivasi belajar, dan yang miris adalah menjadi lebih rendah gitu. Motivasi belajar itu menjadi lebih rendah karena pertama, tidak ada attachment, tidak ada kelekatan, tidak ada komunikasi langsung, interaksi langsung antara murid dan guru gitu. Jadi kayak ya udah, cenderung untuk mengabaikan, aku bisa kok belajar sendiri nanti, misal gitu ya. Aku bisa kok mengakses sendiri materinya gitu. Jadi gairah untuk belajar itu menjadi menurun gitu. Dan kita coba lihat salah satu tokoh namanya Herzberg, dia bilang motivasi itu ada dua faktor gitu, intrinsik dan ekstrinsik. Kemarin juga kalau nggak salah, sepertinya teman-teman juga udah belajar soal ini, bahwa motivasi intrinsik itu asalnya dari dalam diri kita sendiri ya. Adanya misalnya niat, oh aku pengen melakukan ini karena dalam diriku tuh pengen mendapatkan apa, A, B, C gitu. Sementara motivasi ekstrinsik itu kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari luar diri kita. Contoh, ketika kita kuliah online gitu, kira-kira motivasi intrinsiknya apa ya? Yo, misal ya ada yang, ya aku memang bener-bener pengen dapetin ilmunya gitu. Saya pengen belajar dari dosen X gitu. Itu motivasi dari dalam diri sendiri. Motivasi eksternalnya apa? Oh, mungkin karena, ya gimana dong, kan aku juga punya tanggungan akademik, presensi misalnya, harus full gitu. Atau mungkin, ntar kalau misalnya nggak mengikuti dengan baik, berpengaruh ke nilai misal gitu. Itu kan sesuatu yang sifatnya berasal dari luar gitu. Dan di tengah-tengah seperti ini, coba deh kita cross-check ulang motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik yang ada dalam diri kita. Kalau misalnya, kok ternyata, aduh pandemi ini kayaknya bener-bener menurunkan banget nih motivasi intrinsikku. Gimana caranya kita untuk membangkitkan kembali motivasi tersebut? Karena biasanya motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, intrinsik itu lebih kuat daripada motivasi ekstrinsik. Meskipun tidak selalu seperti itu, tapi biasanya kebanyakan seperti itu. Jadi, coba kita gali lagi, kita sadari, kita lebih aware terhadap diri kita sendiri. Apa sih yang membuat motivasi kita misalnya turun gitu? Atau hal-hal apa kiranya dari luar diri kita yang sekiranya bisa membantu, membangkitkan, membantu meningkatkan porsi motivasi kita untuk belajar seperti itu. Terus, ketika motivasi ini turun, otomatis berpengaruh terhadap apa? Fokus belajar kita. Lah, kalau misalnya udah mau belajar aja, kayak misalnya mau ikut perkuliahan gitu kan. Alah, online lagi, masih jam sekian. Terus aku juga bisa dong nutup kamera. Maksudnya nggak on cam gitu kan. Nah, perilaku nggak on cam itu juga sebenarnya bisa loh kita gali dari motivasinya. Kenapa aku nggak on cam? Atau gara-gara, ya udahlah, dosennya ngomong silahkan. Toh beliau juga nggak tahu
aku ada di situ enggak gitu kan. Itu kan sesuatu yang apa ya, perlu kita gali lagi, sejauh mana kita memiliki keinginan yang kuat untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Karena kita lagi ngomongin pendidikan, berarti ya bahasanya proses berkuliah gitu kan ya. Gitu. Terus belum lagi misal kalau dulu kita aktif misal di kelas gitu kan. Ketika ada dosen memberitahu siapa yang mau bertanya, kita otomatis akan mengajukan diri buat bertanya. Terus ketika kondisinya seperti ini, ternyata mengubah cara kita, kayak gairah kita untuk bertanya jadi semakin kecil seperti itu. Dan kalau misalnya ini terjadi di diri kita, ya coba dievaluasi lagi. Apakah bisa kondisi yang semula dulu yang kita sangat atraktif, kita sangat antusias mengikuti perkuliahan, bisa dimunculkan lagi seperti itu. Gitu ya. Jadi ini soal motivasi, soal fokus belajar itu hal yang tidak bisa dipisahkan gitu dan sangat lekat, sangat dekat dengan kita sebagai mahasiswa, sebagai orang yang sedang belajar seperti itu. Dan ini merupakan sebuah tantangan tersendiri memang bagi pembelajar di era-era seperti ini. Boleh di next? Nah, ini ya, tadi fokus ke ranah pendidikan ya. Sekarang kita akan mencoba menggesernya lebih luas lagi gitu. Peristiwa COVID-19 ini jelas banget kerasa mempengaruhi kondisi psikologis bahkan semua orang saya rasa. Tahun 2019 ini Taylor, seorang penulis buku itu mengkaji yang namanya psikologi pandemik. Jadi psikologi yang mengulik soal pandemik, soal bencana gitu ya. Dan benar-benar dikatakan bahwa pandemi ini mempengaruhi psikologis manusia. Setidaknya ada 3 hal gitu yang berpengaruh. Yang pertama adalah cara berpikir dalam memahami informasi, dalam memahami situasi. Yang kedua, perubahan emosi. Jadi kejadian ini, kondisi pandemi ini benar-benar mempengaruhi emosi manusia, perasaan manusia seperti itu. Terus yang ketiga adalah perilaku sosial. Ini juga sangat jelas kelihatan gitu ya. Dan nanti kita akan mencoba membahas lebih detail satu persatu. Next. Oke. Kejadian atau datangnya pandemi COVID ini jelas yang pertama benar-benar mempengaruhi bagaimana alur informasi berita soal COVID itu datang gitu ya. Pas awal-awal dulu, bulan-bulan Februari mungkin ya, Februari, Maret, April, itu kan bener-bener kadang kalau kita nggak selektif itu bingung banget dengan informasi yang sangat tidak terbatas, mereka datang, bahkan di lini media sosial gitu ya, kayak apa-apa buka sedikit isinya COVID, buka media ini isinya COVID semua gitu. Dan kalau misalnya kita tidak berhati-hati, kita akan rawan terjebak dengan yang namanya berita-berita hoax seperti itu. Dan ini sangat berbahaya, mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menyikapi sebuah informasi seperti itu. Semua informasi, baik yang sifatnya positif ataupun negatif itu akan diproses oleh otak seperti itu dan menghasilkan respon kognitif. Jadi, kalau misalnya ya, kita itu hanya eh, apa sih menerima informasi segala apapun informasi yang datang gitu, entah pokoknya tentang COVID tuh baik yang itu sifatnya apa terpercaya atau enggak kita konsumsi semua otomatis di otak itu akan bingung iki piye ini gimana sebenarnya aku harus percaya yang mana gitu. Makanya di kondisi seperti ini sangat penting untuk kita punya filter dalam mengelola informasi, harus pinter-pinter milih informasi mana yang sekiranya oh ini valid, oh ini nggak valid gitu. Terutama soal dulu kan ya, booming-boomingnya soal vaksin, itu kan juga sempat membuyarkan kita. Terus juga soal ini tuh pandemi ini sebuah konspirasi atau bukan gitu kan. Ini juga sempat wah membuyarkan gitu. Bener-bener penuh banget di otak gitu. Dan kalau misalnya nggak hati-hati, informasi-informasi yang banyak ini bisa menimbulkan rasa cemas ke diri kita. Ini yang berbahaya gitu. Karena kita terlalu memikirkan, dipikir terus gitu kan. Akhirnya mempengaruhi kondisi kita.
jadi mudah cemas. Cemas itu menurunkan kekebalan tubuh kita. Kalau kekebalannya tubuh, otomatis kita akan mudah untuk sakit gitu. Jadi korelasi antara bagaimana kita menyaring informasi sampai bagaimana ke kondisi fisik dan kondisi mental kita itu sangat berkaitan seperti itu. Next. Ini jadi pun sampai hari ini ya kita harus tetap punya filter yang bagus terhadap informasi-informasi terkait dengan ya berita COVID ataupun yang lainnya seperti itu. Terus yang kedua, ini dampak terhadap perubahan perasaan dan emosi. Teman-teman mungkin juga sudah belajar apa bedanya antara perasaan dan emosi gitu ya. Ayo coba diinget-inget lagi gitu. Dan tapi di bagian kali ini, pandemi ini benar-benar mempengaruhi sistem limbik manusia. Sistem limbik itu sistem secara fisiologis di dalam tubuh yang mengatur soal emosi gitu. Yang pertama soal perasaan takut. Biasanya, oke, sebelum ke sana, kita harus bisa membedakan antara takut, khawatir, dan cemas. Ini kadang kalau sekilas kan sama gitu ya, tapi ternyata berbeda. Jadi ketika ada peristiwa seperti ini, itu rawan sekali untuk menimbulkan rasa takut, rasa khawatir, dan juga rasa cemas. Ujung-ujungnya nanti ke perilaku sensitif. Jadi kita akan lebih gampang sensitif, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersulut emosi gitu. Oke, pertama kita bahas dari efek rasa takut gitu ya. Takut itu gampangannya adalah respon fisik yang sifatnya cepat gitu terhadap objek. Jadi misal kita sedang berdiri, tiba-tiba lihat ular jatuh dari atas. Otomatis reaksi respon yang muncul di dalam diri kita kan takut kan, ketakutan. Jadi pada intinya takut itu adalah respon fisik dan bisa jadi kita kayak merasa deg-degan banget. Halo Mbak Karom, terputus ya Mbak? Oh, jaringannya nge-lag Mbak. Oke, sambil menunggu Mbak Karom, mau reminder untuk teman-teman, eh, jangan lupa ya, ini materinya bisa dicatat untuk nanti dibuat resume di akhir kelas sebagai persyaratan mendapatkan sertifikat. Karena kita udah mau selesai juga kan ya kelasnya, besok insya Allah kelas terakhir. Oke, eh, Mbak Karom, apakah terhubung? Sudah terhubung lagi? Halo? Ya, halo Mbak. Tadi Oh sempat iya, terputus. iya, tadi kelempar, maaf ya. Oke, saya Ah, lanjutkan ya. Tadi Oke, sampai Mbak. bahasan cemas ya. Nah, kalau cemas ini, kalau tadi khawatir, takut itu kan stimulusnya jelas ya, bisa kita lihat atau kita rasakan. Kalau cemas, ini sebenarnya sebuah rasa khawatir yang berlebihan gitu. Tapi kadang-kadang munculnya cemas ini juga dipicu oleh faktor-faktor yang nggak jelas gitu. Sesuatu yang sifatnya itu tidak selalu realistis. Jadi kadang kayak tiba-tiba merasa cemas aja gitu kan. Dan cemas ini biasanya berasal dari pikiran-pikiran yang kita buat sendiri gitu. Kayak misalnya COVID gitu kan. Ada kejadian COVID. Terus otomatis kita memunculkan perasaan-perasaan yang aduh, ntar gimana dong, bla 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 bla. Dan ini kalau misalnya terus-terusan ditimbun, ini akan justru menjadi kondisi yang memperparah keadaan gitu. Jadi cemas ini istilahnya akumulasi dari ya ada perasaan takut, ya ada perasaan cemas yang berlebihan gitu. Terus kondisi seperti ini rawan menjadikan individu itu lebih sensitif.
Ya iya sih kalau dipikirkan istilahnya kita akan terbatas gitu ya. Ruang gerak kita akan lebih terbatas di rumah terus gitu kan. Orang-orang yang ditemui itu terus gitu. Otomatis kayak butuh sebuah penyaluran energi katakanlah. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa mengolah dengan baik, itu akan gampang banget memunculkan sifat yang sensitif. Kayak misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan diri kita, kita langsung meresponnya secara reaktif gitu. Dengan marah-marah atau dengan perilaku yang misalnya agresif seperti itu. Jadi ya memang ini sesuatu yang sebenarnya wajar, cuma tidak bisa kita terus-terusan mewajarkannya ketika memang iya kita harus punya strategi untuk menghadapi kondisi seperti ini gitu kan. Jadi buat teman-teman semua juga buat Mbak Karom gitu ya. Ayo coba kita lihat lagi. Sejauh ini kira-kira bagaimana sih kita sendiri dalam menghadapi situasi yang seperti ini? Apakah kita sudah punya strategi biar kita misalnya nggak bosenan, biar kita tetap produktif, katakanlah di rumah seperti itu. Oke, terus boleh di next? Nah, ini ada juga riset yang dilakukan oleh Brooks dan kawan-kawan gitu ya di tahun 2020 bahwa kan ketika ada orang-orang yang misalnya dia baru aja pulang dari daerah yang katakanlah zona hitam ataupun zona merah ataupun dia baru saja berinteraksi dengan orang-orang yang memang kena positif COVID gitu kan otomatis dia harus dikarantina seperti itu kan dan ternyata proses tersebut dampak karantina wilayah ataupun karantina yang istilahnya dia harus mengisolasi mandiri seperti itu juga menimbulkan kondisi psikologis yang negatif gitu, termasuk gejala stres pasca trauma. Jadi sederhananya gini, kondisi seperti ini terkadang bagi sebagian orang itu bisa memunculkan rasa trauma. Dan ketika misalnya dia habis berinteraksi dengan orang-orang yang memang terindikasi kena positif COVID, otomatis memunculkan respon dalam diri, dia ada perasaan-perasaan takut, cemas gitu, perasaan trauma. Dan ini kalau misalnya dibiarkan otomatis akan memiliki dampak yang lebih parah seperti itu. Jadi pada intinya memang kondisi seperti ini itu sesuatu yang tidak pasti, tapi kadang memiliki dampak yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa selalu apa ya, kita ira-ira gitu. Dan semua orang kan sebenarnya siapapun gitu ya, COVID itu tidak memandang bulu gitu, dia akan menyerang siapa gitu. Tapi setidaknya kita bisa mengusahakan, kita bisa mengupayakan agar lebih safety untuk diri kita sendiri, seperti itu. Jadi kemungkinan-kemungkinan dari dampak psikologi yang tadi sudah Mbak Karom jelaskan dan ada di dalam layar ini, setidaknya bisa coba kita hadapi gitu ya teman-teman. Oke, next. Terus ini, salah satu dampak dari pandemi COVID dalam hal yang lebih luas gitu ya, soal perilaku sosial, banyak riset juga yang membuktikan bahwa kondisi ini rawan memunculkan yang namanya stigmatisasi. Apa itu stigmatisasi? Stigmatisasi itu adalah keyakinan negatif gitu ya terhadap sesuatu hal, terhadap eh, kondisi-kondisi yang istilahnya sebagian orang itu menganggapnya itu sesuatu yang tidak baik gitu. Kayak misalnya kita juga paham mungkin di berita-berita juga banyak gitu kan. Ada individu atau keluarga yang dia itu dilalah kok yo kena COVID, positif COVID. Secara respon auto gitu ya. Orang-orang di sekitarnya cenderung untuk pastikan menghindar diri ya, menghindari diri dari dia. Nah, yang parah adalah ketika ada peristiwa tersebut, terus dia malah dikucilkan, ditolak secara sosial gitu. Bahkan digosipin, ini baru ini loh. Itu kan menimbulkan sebuah kondisi yang semakin memperparah si korban, bukan korban, si katakanlah penderita tersebut, orang yang kena COVID tersebut.
Dan ini memang sangat rentan gitu kalau kita tidak hati-hati. Makanya penting sekali bagaimana kita memiliki sikap atau rasa empati terhadap orang lain untuk meminimalisasi adanya stigmatisasi yang muncul gara-gara kejadian ini. Selain itu, stigmatisasi ini juga akan memunculkan yang namanya perilaku kekerasan fisik. Kasus-kasus terkini, kalau teman-teman mencoba menggali gitu ya, banyak sekali kasus kekerasan fisik, kasus kekerasan terhadap anak, terhadap istri yang muncul gitu. Dan menurut survei yang dilakukan oleh beberapa LSM juga yang mereka bergerak di bidang swadaya masyarakat seperti itu dan juga bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, ternyata memang perempuan itu sangat rawan menjadi korban dari kekerasan fisik itu sendiri. Coba kita bayangin, apalagi di situasi dengan pemukiman yang katakanlah pemukiman padat penduduk, rumah, jarak antar rumah itu kan saling berdekatan gitu ya. Mau tidak mau diakui bahwa kita sebagai individu tuh butuh sesuatu untuk merilis, untuk melepaskan emosi-emosi negatif. Ketika pandemi datang, semua orang harus berkumpul di rumah, muncul rasa monoton, muncul rasa bosan. Ketika dia tidak mampu menyalurkan energi negatif itu ke hal-hal yang sifatnya positif, otomatis dia akan mudah untuk melakukan atau terjebak pada tadi kekerasan fisik. Selain itu, kondisi seperti ini di mana penggunaan sosial media istilahnya menjadi prioritas. Siapapun pada akhirnya lari kan ya ke penggunaan sosial media. Banyak sekali cuitan-cuitan di Twitter, cuitan-cuitan di mungkin bahkan status WA gitu kan yang isinya mengeluh gitu. Itu sebenarnya juga bagian dari ekspresi mereka untuk menyalurkan energi negatif tersebut gitu. Dan yang parah adalah ternyata kondisi seperti ini juga memunculkan apa namanya KBGO, kekerasan berbasis gender online. Jadi kalau teman-teman mungkin ini ya, Mbak Karum sharing sedikit. Mbak Karum dan beberapa teman itu membuat sebuah platform sosial media namanya Will Sharing. Teman-teman boleh buka gitu di IG. Will Sharing ini bertujuan untuk sebagai mediator gitu, edukasi ke siapapun soal relationship yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam artian nggak ada membenarkan bahwa laki-laki itu melakukan kekerasan fisik terhadap perempuan karena perempuan ini dianggap lemah gitu. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah keterbukaan, relasi yang sehat seperti itu dan ternyata survei dan temuan-temuan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa banyak sekali perempuan memang ini perempuan dialah perempuan gitu yang jadi korbannya mereka menjadi korban adanya kekerasan berbasis gender online. Jadi misalnya dilecehkan lewat sosial media, termasuk juga harus hati-hati body shaming. Kalau nggak hati-hati juga itu bisa menimbulkan luka luka psikis gitu. Jadi kayak dia merasa insecure dan lain-lain seperti itu. Belum lagi misalnya kalau ada orang yang katakanlah pacaran gitu kan ya, mereka berhubungan lewat sosial media dan itu akan sangat rawan sekali muncul ke pelecehan seksual di sosial media seperti itu. Jadi kondisi yang seperti ini memang sangat-sangat rawan menimbulkan berdampak pada situasi-situasi yang tidak terduga istilahnya seperti itu dan ya kalau kita sudah paham kondisinya bagaimana caranya kita untuk menghindarkan atau untuk meminimalisasi hal-hal tersebut terjadi ke diri kita seperti itu. Next. Oke, selanjutnya, kalau tadi kita sudah tahu kasusnya, sudah paham kondisinya, yang perlu kita lakukan adalah kita belajar soal manajemen diri. Bagaimana sih mestinya kita menghadapi pandemi COVID-19 ini? Next. Oke, menghadapi peristiwa COVID ya. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk membuat kita merasa tenang atau merasa nyaman meskipun berada di kondisi yang tidak aman adalah dengan cara reframing. Barangkali satu dua teman-teman di sini sudah paham atau sudah sering dengar ya soal konsep reframing itu. Jadi bagaimana kita memberikan frame baru gitu terhadap sebuah peristiwa
ataupun bahkan memberikan penilaian-penilaian yang sifatnya lebih positif gitu. Misal, COVID ini dilihat sebagai sebuah situasi yang sangat mengerikan, sebagai situasi yang negatif semua gitu. Nah, bagaimana caranya kita mencoba untuk mengambil sudut pandang lain, mereframing kondisinya. Oke, kondisinya memang seperti ini. Kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa eh, tidak terlibat gitu. Maka yang perlu kita lakukan adalah mereframing situasinya. Meskipun kondisi kayak gini, tapi tenang, kita tetap bisa beraktivitas kok, kita tetap bisa produktif, kita tetap bisa menjalankan tugas fungsi kita, baik sebagai misalnya sebagai mahasiswa, sebagai bagian dari sebuah komunitas, dan lain-lain seperti itu. Jadi tidak ada alasan atau alibi bahwa kondisi seperti ini ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi dengan reframing itu pada dasarnya kita berusaha untuk meyakinkan diri kita bahwa ini bisa kita hadapi gitu. Ini bukan sesuatu yang serta-merta fatal gitu. Itu ya. Jadi modal pertama adalah mereframing, membuat diri kita menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih bisa beradaptasi secara pikiran seperti itu. Next. Nah, ini teman-teman juga mungkin sudah familiar ya dengan hierarki kebutuhan Maslow. Ada 5 tingkat kan. Kalau misalnya ada tuh kayak semacam segitiga gini yang leveling gitu kan. Mulai dari kebutuhan dasar sampai yang namanya aktualisasi diri. Nah, ini bisa kita adaptasi. Bagaimana caranya kita untuk menghadapi situasi seperti ini. Meskipun kondisinya seperti ini, tapi kita tetap bisa mengupayakan kelima-limanya itu bisa terpenuhi. Jadi strategi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama soal physiological needs. Iya, kita tetap harus memenuhi kebutuhan fisik kita. Makanlah yang teratur, makan makanan yang bergizi, pola tidur dan lain-lain juga harus tetap dijaga seperti itu di tengah-tengah pandemi seperti ini. Terus yang kedua, soal safety net. Kondisi pandemi ini kan memang rawan membuat kita merasa nggak nyaman ya, merasa lebih sering gelisah atau cemas gitu. Ya itu satu yang wajar kok, nggak apa-apa. Cuma kita tetap harus punya strategi bagaimana caranya kita tetap bisa merasakan rasa aman. Iya, ketika pemerintah meluncurkan istilahnya himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan, terus social distancing, ya itu salah satu cara yang bisa kita lakukan. Ya diikuti tuh karena itu bisa menjaga diri kita, bisa mengupayakan keamanan bagi diri kita. Kemana-mana harus pakai masker, cuci tangan. Itu suatu yang membantu kita untuk tetap mendapatkan rasa aman terhadap diri sendiri gitu. Terus yang ketiga soal social need. Bagaimana kita bisa tetap merasakan yang namanya kasih sayang dari orang-orang di sekitar. Ya tetap kita bisa kok berkomunikasi secara virtual. Kita tetap bisa ketemu orang-orang, bisa berinteraksi gitu kan. Yang beda kan hanya sekedar medianya saja, kontennya isinya, esensinya tetap sama gitu. Terus juga bagaimana kita bisa membangun family attachment, terus juga bagaimana kita bisa menyambung pertemanan dan juga relasi yang lainnya gitu. Terus yang berikutnya adalah soal esteem need, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan akan penghargaan diri kita. Kita tetap kok bisa berprestasi, kita tetap bisa berproduktif, kita tetap bisa menjalankan tugas-tugas kita, misalnya ada yang bekerja. Dan ini kan merupakan sebuah cara untuk menghargai diri sendiri ya, gitu. Terus yang terakhir soal aktualisasi diri, tentu di tengah-tengah situasi seperti ini bukan menjadi alasan kita untuk stuck, untuk berdiam diri. Kita memiliki banyak sekali sumber daya yang bisa kita berdayakan sendiri gitu. Kita punya bakat apa, kita punya minat apa, bisa kita explore. Meskipun tanpa harus kita ketemu sama orang, kita harus melakukan hal-hal yang dulu bisa kita lakukan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi model kebutuhan Maslow ini bisa kita adaptasikan menjadi sebuah strategi kita untuk menghadapi situasi seperti ini juga. Seperti itu. Next. Nah, ini juga mungkin lebih ke arah daily strategik. Jadi kayak strategi secara teknis gitu yang bisa kita lakukan
untuk mengondisikan diri kita agar bisa tetap stay healthy, terus stay happy seperti itu ya. Yang pertama adalah soal self healing. Teman-teman tahu mungkin ya, kalau misalnya bagaimana sih kita menyembuhkan luka, istilahnya luka dalam diri gitu kan. Nah, self healing ini akan membantu kita untuk menerima penerimaan diri, penerimaan kondisi. Kita bisa menyembuhkan mungkin kondisi ini membuat kita merasa stres, merasa cemas, merasa depresi. Dan bagaimana kita diri sendiri itu bisa mengupayakan pelan-pelan untuk menerima keadaannya. Terus istilahnya dengan cara terapi kebersyukuran, kita tetap berusaha mencari celah-celah yang bisa kita syukuri. Itu akan sangat membantu kita untuk survive di tengah kondisi seperti ini gitu. Terus juga yang nggak kalah penting adalah bagaimana kita mencoba untuk understanding self, memahami diri sendiri. Terutama di kondisi seperti ini, rawan sekali memunculkan yang namanya insecurity, nggak pede gitu. Apalagi ketika kita buka-buka sosial media gitu ya. Orang-orang kok gini ya? Mereka bisa seproduktif ini misal gitu. Itu kan kadang kalau nggak sadar kita juga memunculkan rasa, kok aku kayak gini aja ya, nggak ada peningkatan gitu. Nah ini yang harus dikelola juga dengan self healing itu akan membantu kita untuk mengurangi, meminimalisasi dampak negatif dari COVID itu sendiri seperti itu. Terus yang kedua yaitu mindfulness. Bagaimana kita bisa merasakan hal-hal yang sedang kita lakukan itu secara sadar. Jadi kita akan lebih menikmati apa yang kita lakukan, nggak tergesa-gesa gitu. Misal kita lagi makan, ya udah dinikmati, oh sesendok gitu kita lagi makan. Misal kita lagi baca buku, ya udah dinikmati baca buku tanpa harus terdistraksi oleh HP misalnya atau oleh obrolan lain gitu. Jadi mindfulness ini juga sangat membantu kita untuk apa istilahnya lah, lebih membuat berwarna aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sehari-hari gitu. Terus yang ketiga adalah self talking. Bagaimana kita ngomong ke diri sendiri. Bagaimana kita memberikan sugesti positif terhadap diri sendiri. Itu juga sangat penting misalnya tenang-tenang ataupun nggak apa-apa kok kayak gini. Terus hal-hal positif-positif lain yang kita sampaikan ke diri sendiri, ngomong ke diri sendiri gitu. Terus yang terakhir itu soal meditasi atau relaksasi. Ketika kita misalnya ya merasakan bener-bener penat, merasakan stres gitu kan, kita butuh yang namanya relaksasi, ambil jeda. Terus bisa dengan latihan olah pernafasan, karena ketika kita bisa mengondisikan fisik kita menjadi tenang, otomatis itu berpengaruh terhadap pikiran-pikiran kita gitu. Jadi akan meminimalisasi overthinking, meminimalisasi pikiran-pikiran negatif yang muncul karena kondisi hari ini seperti itu. Jadi keempat hal tersebut sangat membantu kita. Kalau kita mau praktekin loh ya, kalau cuma dilihat, dibaca mah ya nggak ada efeknya gitu. Tapi mau kita coba, mau kita praktekin itu akan sangat membantu kita menjadi alat gitu, alat bantu kita untuk ya setidaknya lebih bisa bertahan di situasi kondisi seperti ini gitu. Next. Oke, terus bahasan yang terakhir kita hari ini eh, adalah soal bagaimana kita membentuk kekuatan mental pasca pandemi gitu. Teman-teman mungkin juga sudah familiar dengan istilah resiliensi ya. Ini ada beberapa pendapat. Yang pertama pendapatnya Kay, bahwa yang namanya resiliensi adalah kemampuan individu untuk mempertahankan stabilitas psikologi dalam menghadapi stres gitu. Jadi ketika dia ada masalah, terus selesai dari masalahnya, ketika dia menghadapi masalah yang lain, dia akan lebih mudah mengondisikan dirinya, akan lebih stabil dalam kondisi psikologisnya gitu. Terus juga menurut Martin ini dia bilang bahwa yang namanya resiliensi itu sebenarnya adalah adaptasi positif untuk menghadapi kesulitan. Jadi bagaimana cara kita menggunakan hal-hal yang ada dalam diri kita untuk bisa lebih beradaptasi terhadap lingkungan apapun kondisinya gitu. Terus yang terakhir menurut Utami ini bahwa resiliensi itu merupakan sebuah kemampuan untuk pulih dari peristiwa kehidupan yang menyedihkan. Jadi pada intinya dengan resiliensi itu kita bisa
lebih mampu untuk menghadapi kondisi-kondisi sulit gitu. Jadi misal sekarang menghadapi kondisi sulit, otomatis juga ada faktor mungkin perasaan down dan lain-lain. Terus ketika kita menghadapinya di situasi lain, kita akan lebih bisa mengontrol diri kita. Seperti itu ya. Ini pemahaman dasar soal resiliensi. Next. Nah, sumber resiliensi, bagaimana kita bisa menciptakan resiliensi itu? Ada 3 kunci, yaitu I am, I can, dan I have. Maksudnya apa? Ada di slide berikutnya. Next. I am ini istilahnya adalah modal dasar yang ada dalam diri individu. Pertama, kepribadian seseorang itu juga mempengaruhi seberapa besar dia bisa resilient gitu terhadap sebuah kondisi yang tidak nyaman, sebuah kondisi negatif seperti itu. Terus juga uh, optimisme yang ada dalam diri individu itu juga akan membantu kita untuk lebih resilient. Terus self efficacy, bagaimana kita mampu dan percaya terhadap kemampuan diri kita. Terus konsep diri yang positif dan juga regulasi emosi ini adalah bekal-bekal yang ada dalam diri kita untuk menciptakan resiliensi dalam diri kita sendiri gitu. Nah, tinggal teman-teman sendiri yang mengevaluasi, oh kepribadianku seperti apa sih? Terus regulasi emosiku sejauh ini seperti apa sih? Gitu. Jadi pada dasarnya I am ini menjadi kunci pokok dalam sumber resiliensi yang bisa kita ciptakan. Seperti itu. Next. Yang kedua adalah I can. Ketika ada masalah, terus menimbulkan yang namanya frustrasi, menimbulkan kondisi stressful, otomatis kita butuh yang namanya coping strategi. Bagaimana cara menghadapi kondisi tersebut sebagai sebuah upaya untuk menyelesaikan permasalahan gitu. Dan di ilmu psikologi itu ada setidaknya 2 tips. Kayaknya Mbak Karom ke lempar lagi deh ya dari Slide keluar. berikutnya. Oh, oke. Oke. Nah, ini. Jadi setidaknya ada 2 ya. Yang pertama adalah problem focus coping. Jadi kita menyelesaikan menghadapi stres itu disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Terus yang kedua adalah berfokus pada emosinya atau emotion focus coping. Nah, gimana cara memilih kapan kita harus menggunakan yang pertama, strategi pertama, kapan yang harus menggunakan strategi yang kedua. Problem focus coping itu digunakan untuk permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu langsung bisa kita tangani. Kayak misalnya, situasi pandemi kayak gini, tiba-tiba kena PHK. Otomatis kita harus berpikir juga, oke, kehilangan pekerjaan, apa yang bisa dilakukan? Gitu kan. Nah, ini berfokus pada masalahnya gitu. Terus, kalau menggunakan strategi yang kedua, berfokus pada emosinya, misal ada sebuah situasi batin ataupun ada luka batin gitu kan. Nah, disinilah kita berusaha untuk menyembuhkan dulu emosinya. Baru setelah itu kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lain seperti itu. Jadi ada situasi-situasi yang harus dihadapi dengan menggunakan strategi memilih dari salah satunya gitu. Untuk situasi yang berkaitan dengan ranah apa ya perasaan ataupun katakanlah luka batin, memang kita harus menyembuhkan dulu emosi yang muncul seperti itu. Jadi barulah nanti kita berfokus ke problemnya tersebut. Gitu ya, itu sekilas mungkin penjelasan soal strategi menghadapi stres tersebut. Nanti kalau teman-teman masih bingung, boleh kok ditanyain ke Mbak Karom gitu. Tapi pada dasarnya ada cara untuk menghadapi stres, istilahnya seperti itu. Nah, terus pentingnya apa kok kita menggunakan yang problem ataupun yang emotion? Ketika kita tepat menggunakan strategi itu, otomatis apa ya akan menghasilkan sesuatu yang lebih tepat juga. Jadi kita akan istilahnya diibaratkan itu kita tepat sasaran gitu, menyelesaikan yang mana dulu nih, seperti itu. Itu. Terus next. Nah,
I have. Ini kunci yang ketiga adalah kita punya yang namanya support system gitu ya. Orang-orang yang memberikan kita support baik secara material maupun non material. Dan mereka lah ini yang sangat membantu kita juga untuk menumbuhkan atau menciptakan resilient. Kita akan lebih strong istilahnya gitu karena punya orang-orang yang mensupport kita seperti itu. Next. Dan ini menurut Mbak Karom ya, setelah mungkin melewati perjalanan, mengalami pengalaman, masalah dan lain-lain, pada akhirnya Mbak Karom sampai ke sebuah kesimpulan bahwasanya masalah ini bukan musuh bagi kita. Mereka itu adalah tamu dalam hidup kita. Jadi ya udah, ayo kita sambut, kita ajak bicara baik-baik. Hei masalah, aku bisa menghadapimu. Ini adalah bagian dari reframing juga. Jadi kalau misalnya kita melihat masalah itu sebagai sebuah musuh, ya otomatis bisa jadi kita menghindar dong, gitu. Tapi ketika kita melihat masalah itu sebagai tamu, yang kapan saja dia bisa datang, otomatis kita akan lebih siap untuk menghadapi, untuk menyambut, untuk merangkul dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam hidup kita. Seperti itu. Sepertinya ini sih, dan juga waktunya juga sudah kayaknya sudah habis apa namanya jatah jatah waktunya seperti itu. Oke, siap. Dan mungkin itu ya sekilas pemantik dari Mbak Karom. Monggo silahkan teman-teman kalau misalnya ada yang mau disampaikan, pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan seperti itu. Mungkin sekian dulu ya, Mbak Karom tutup sementara. Sekian yang bisa Mbak Karom sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya dari Mbak Karom ini kayaknya apa ya, materinya aplikatif ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan masih tentang teori dan segala macam. Kali ini kita lebih ke aplikatifnya seperti apa gitu. Menarik banget nih Mbak Karom, soalnya apa ya, pasti terjadi mega shifting psikologi ya, baik itu dari ranah pendidikan tadi seperti yang udah dijelasin, terus dari sisi ekonomi dan masyarakat, sosial budaya juga tentunya ada perubahan psikologi masyarakat. Nah, uh, ada yang menarik Mbak dari saya sendiri ya, itu mengenai mindfulness gitu. Akhir-akhir ini selama pandemi itu kan kegiatan banyak dilakukan secara online. Otomatis multitasking itu terjadi lebih sering gitu Kak. Nah, gimana sih Kak caranya meningkatkan mindfulness itu sendiri? Oke, siap. Bagaimana cara meningkatkan mindfulness gitu ya? Sebenarnya gini konsepnya. Multitasking itu individu tuh tidak mungkin bisa sepenuhnya multitasking. Pasti dia akan step by step fokus ke satu pekerjaan dulu, baru menyelesaikan satu persatu gitu. Nggak mungkin langsung bisa menyelesaikan semuanya gitu. Nah, mindfulness itu sebenarnya bagaimana kita bisa fokus terhadap apa yang sedang kita lakukan gitu. Cara meningkatkannya gimana? Pertama, kondisikan dulu bahwa ketika kita akan melakukan sebuah pekerjaan, kondisikan dan pastikan minimnya distraktor-distraktor yang mungkin akan sangat mengganggu kita. Misalnya kita butuh suasana yang tenang, kita mematikan dulu handphone ataupun segala macam perihal yang bisa mengganggu. Terus kita kondisikan bahwa kayak kita, oke, aku akan siap melakukan hal ini bisa dengan teknik tarik nafas dulu sebelum mengerjakan sesuatu seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu akan membantu kita untuk lebih fokus, lebih menikmati dan sehingga kayak kita bisa mengerjakannya itu tuntas, nggak aduh lagi ngerjain ini tiba-tiba kepikiran oh ya yang ini belum ya gitu. Jadi bener-bener di penjadwalan ini juga penting, akan membantu kita untuk lebih mindful gitu. Istilahnya, oke, hari ini aku akan mengerjakan apa aja. Ketika di jam tersebut otomatis aku nggak boleh ntar dulu hal-hal lain, jangan jangan gangguan-gangguan atau permintaan lain, ntar dulu, pokoknya aku akan targetku adalah menyelesaikan ini gitu kan. Udah kondisikan semua lingkungan, pikiran, perasaan, aku akan mengerjakan ini. Ya udah dimulai gitu, otomatis itu akan lebih enteng, akan lebih memudahkan kita untuk mindful
ketika kita mengerjakan pekerjaan tersebut. Seperti itu sih. Terus misal kayak, misal ya contoh lain gitu, kita dikasih tugas buat nulis esai misal, tugas kuliah, atau ngerjain skripsi deh. Terus gimana caranya kita mindfulness? Bagaimana kita benar-benar ada, benar-benar terlibat dengan apa yang sedang kita kerjakan gitu. Ya udah disiapin dulu, kayak kita memang akan mengerjakan itu, jangan kayak ya udahlah aku ini aja lah, asal aja mau ngerjain ini, ya kalau tuntas ya alhamdulillah, kalau nggak tuntas ya udah nggak apa-apa gitu. Ya jangan kayak gitu, kalau kayak gitu mah akan lebih mudah terdistraksi gitu. Jadi segala sesuatu harus disiapin dulu, disiapin bener-bener apa aja yang akan dibutuhkan, terus mau ngapain aja, targetnya jelas. Itu akan membantu kita akan lebih mudah meningkatkan mindfulness kita seperti itu. Jadi mindfulness itu bukan melulu soal kayak meditasi gitu, enggak, itu hanya sebagai salah satu mediator aja. Meditasi itu latihannya biar kita bisa mindfulness gitu, biar bisa kita fokus seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Ariko Subagio. Terima kasih Kak. Mohon izin bertanya. Kali ini tentang materi. Saya pernah membaca tentang cabin fever. Bagaimana cara mengatasi cabin fever di masa pandemi? Bolehkah saya minta referensi dari Taylor 2019, Brooks 2020, dan teori tentang resiliensi tadi? Terima kasih. Oke, cabin fever ya, ini juga sebenarnya sebuah istilah yang dimunculkan karena situasi yang ada gitu. Jadi sebenarnya istilah ini juga muncul baru-baru ini sih ketika ada pandemi, meskipun sebelumnya ada, tapi untuk konteks yang berbeda seperti itu. Dan pada akhirnya karena memang kondisinya seperti ini, kok cocok gitu kan akhirnya, terus jadi istilahnya viral gitu kan. Nah, menghadapi situasi seperti itu, ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Kuncinya adalah bagaimana kita berusaha untuk memunculkan kebaharuan-kebaharuan agar kita tidak terkungkung dengan situasi yang monoton yang justru rawan menimbulkan perasaan gelisah, perasaan cemas, dan lain sebagainya dan teman-temannya itu. Kalau misalnya tadi minta referensi soal dari Taylor, soal blog, itu mungkin nanti ya di belakang layar gitu, karena nggak mungkin dijelaskan panjang lebar di sekarang karena juga keterbatasan waktu gitu. Tapi pada intinya untuk menghadapi kondisi tersebut di mana kita itu terkungkung istilahnya, kita dibatasi oleh ruangan atau kita dibatasi oleh situasi yang nggak bisa dengan bebas banget melakukan aktivitas di luar, otomatis harus ada strategi baik yang sifatnya fisik maupun mental gitu. Tapi pada akhirnya bagaimana kita berusaha untuk menciptakan sebuah kondisi yang nyaman bagi kita, yang sifatnya nggak monoton gitu. Ya ini balik lagi, dikembalikan ke diri masing-masing, tipe orang masing-masing. Dia butuhnya apa sih, bagaimana cara dia menghadirkan atau memenuhi kebutuhan di situasi yang seperti ini, di situasi yang mungkin serba terbatas kayak gitu. Mungkin itu sih pemantik awalnya.